generasi perkasa di dalam iman. Hari ini, hari Minggu, kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun masih secara online ya, anak-anak di rumah tetap semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Nah, kali ini Tante Mei punya seorang teman yang menemani Tante Mei hari ini. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan teman baru Tante Mei. Halo teman-teman, nama saya Tini. Saya senang loh berteman dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan beribadah, walaupun hanya secara online ya. Teman-teman, kita kan ibadahnya lewat online saja. Untuk itu, kita harus tetap fokus ya beribadah. Waktu ibadah tidak boleh sambil makan, apalagi tidur-tiduran. Terus melakukan aktivitas yang lain seperti main game di HP dan lain-lain. Kita harus tetap fokus beribadah kepada Tuhan supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati loh. Nah, teman-teman, mari kita akan beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini, Tante Mei ajak semua, kita akan buka dulu di dalam doa. Semua anak-anak yang di rumah, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sudah beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami percaya setiap kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak yang di rumah diberkati Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu
adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan melalui animasi film kartun yang menceritakan tentang ketaatan Daniel. Ayo mari siapkan hati dan saksikanlah. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya
untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah menyaksikan yaitu kisah daripada Daniel, seorang yang taat kepada Tuhan. Dan kisah Daniel ini boleh menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, papa dan mama, semuanya. Jadi contoh buat kita, apa yang harus kita ambil daripada Daniel ini. Yang pertama yaitu Daniel adalah seorang yang taat kepada Allah. Nah, yang kedua, Daniel berani menolak dosa. Karena apa adik-adik? Pada ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak menajiskan dirinya. Yang kedua, Daniel berani menolak apa yang menajiskan dirinya. Ketika Daniel ini berada di istana raja pada saat itu adik-adik, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja yang ada di istana, makanan-makanan yang mewah. Sampai dia berkata adik-adik di ayat yang ke-12, dia meminta kepada pegawainya yaitu memberikan Daniel sayur dan air putih. Jadi adik-adik yang ada di rumah rajin-rajin makan sayur. Nah adik-adik, Daniel hanya meminta sayur dan air putih. Nah adik-adik, di sini kita melihat ada ketaatan, ada keberanian untuk menolak, walaupun Daniel tahu ya bahwa kalau dia menolak titah raja, dia pasti akan dihukum mati. Tetapi dia berani ya untuk menolak, tidak melanggar perintah Tuhan Allahnya. Bagian yang ketiga, Daniel tidak pernah merasa malu untuk menjadi berkat, bersaksi di tengah-tengah istana Babel pada saat itu. Walaupun Daniel pada saat dia belum masuk ke istana raja, dia menjadi seorang tawanan, ya. Tetapi di situ boleh dilihat ketaatan Daniel, semakin hari dia semakin taat dan semakin hari dia berani, ya, menolak apa yang ditawarkan kepadanya, makanan-makanan yang membuat dirinya najis terhadap Tuhan Allahnya. Dan adik-adik yang ada di rumah, saya percaya ketika kita berani untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kita taat kepada Allah, maka kita sanggup berkata kepada hal-hal yang membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Seperti contohnya,
Kalau di sekolah ada teman-teman mengajak untuk mencuri atau mengajak kita dalam hal-hal yang tidak baik, membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan menjanjikan berkat bagi orang yang taat kepadanya. Yaitu apa adik-adik? Seperti di ayat yang kedua, ayat yang ke-17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi adik-adik, ini adalah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepada Tuhan. Yaitu ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita berani menolak dosa, ketika kita tidak malu untuk bersaksi kepada teman-teman kita, bersaksi di lingkungan kita, di mana saja kita harus berani menceritakan kebaikan Tuhan. Maka adik-adik, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kecerdasan, kepintaran luar biasa. Seperti Daniel ini dikatakan di ayat 20, 10 kali lipat. Wow, luar biasa Tuhan kita. 10 kali lipat Tuhan memberikan ya hikmat, kepintaran. Bahkan firman Tuhan ayat 17, Tuhan mengaruniakan kepada Daniel yaitu karunia mimpi. Dan pada saat itu Daniel bisa mengartikan mimpi daripada raja. Orang-orang yang ada di istana raja, pada ahli-ahli jampi, orang-orang yang pintar di istana raja tidak dapat mengartikan yaitu mimpi daripada Nebukadnezar. Tetapi Daniel mampu mengartikan mimpi raja tersebut. Bahkan apa yang ditanyakan oleh raja, Daniel dan teman-teman mampu menjawabnya. Itulah yang menjadi kelebihan orang yang senantiasa taat kepada Tuhan, seperti Daniel yang taat kepada Tuhan Allahnya. Walaupun pada saat itu dia berada di tengah-tengah istana yang mewah, makanan-makanan yang enak, tetapi dia tetap menjaga kekudusannya kepada Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, begitu juga dengan kehidupan kita. Daniel boleh menjadi inspirasi bagi kita, menjadi contoh. Kita hidup di tengah dunia ini harus menjadi contoh bagi tetangga kita, bagi teman-teman yang ada di sekolah, menjadi saksi, menjadi berkat. Dan adik-adik jangan pernah malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, orang yang setia kepada Tuhan, janji Tuhan 10 kali lipat Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Nah adik-adik, inilah cerita firman Tuhan, film animasi yang sudah kita saksikan. Biarlah menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di rumah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan adik-adik, untuk ayat hafalan yang minggu mendatang yaitu terdapat di dalam Matius 10 ayat yang ke-32. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan. Ayo kunci tangannya, siapkan hati, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan agar menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jalan Gajah Mada. Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini kami berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berkati agar lewat firman ini menjadi berkat bagi papa, mama yang menonton, bahkan seluruh anak-anak yang ada di permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu dan kami percaya, jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang taat,
anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak malu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Papi Hezki untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Dengarkan ya dan simak baik-baik apa yang menjadi pesan-pesan dari Papi Hezki. Ya. Shalom, anak-anak yang Papi kasihi. Kenapa Daniel itu menjadi luar biasa? Karena Daniel walaupun tinggal di istana, sedang bersekolah di Akademi Babel, dia tidak mau makan makanan yang disembahkan kepada raja karena sudah didoakan melalui berhala-berhala. Jadi kalian juga harus menjaga makanan supaya sehat. Tidak boleh makan seperti gula-gula, es yang membuat nanti gigi rusak dan kemudian kena berbagai macam penyakit. Makan makanan yang sehat, kurangi jajan, pentolan di sekolah dan lain sebagainya. Makan makanan yang mama masak di rumah. Oke, Tuhan memberkati. Tahun belenggu perbudakan Musa. Biarkan bangsaku pergi. Tidak 10 tula pasca pertama, Laut Merah, Gunung Sinai, hukum Taurat, kemah suci, orang Lewi dan imam, 5 korban, 7 hari raya, menghitung jumlah Kades Barnea, 12 pengintai berkelana kematian. Dataran Moab, Musa, hukum Taurat kedua, kematian Musa.